Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi bab yang kedua, yaitu tentang himpunan. Pada bab kedua ini akan kita bahas mulai dari pengertian himpunan, kemudian anggota himpunan, kemudian menyatakan himpunan, macam-macam himpunan, diagram Venn, operasi himpunan, dan yang terakhir sifat-sifat operasi himpunan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama dan akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu 1. Membedakan himpunan dan bukan himpunan. 2. Menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan. Dan yang ketiga, menyatakan himpunan dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Pengertian himpunan. Sebelum menentukan pengertian himpunan, ada baiknya mari kita perhatikan terlebih dahulu beberapa contoh himpunan dan bukan himpunan pada tabel berikut. Contoh himpunan. 1. Kumpulan hewan berkaki 4. Kita bisa menyebutkan bahwa kumpulan hewan berkaki 4 itu ada contohnya kerbau, kuda, sapi. Yang kedua, kumpulan siswa dengan tinggi badan 158 cm. Yang ketiga, kumpulan bilangan asli kurang dari 10. Anggota himpunannya misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu kan bilangan asli kurang dari 10. Yang keempat, kumpulan nama bulan yang huruf depannya J. Ini juga ada anggotanya yaitu Januari, Juni, dan Juli. Nah, berikutnya perhatikan kolom yang kedua, contoh bukan himpunan. 1. Kumpulan hewan besar. Nah, kenapa kumpulan hewan besar ini bukan himpunan? Perhatikan ya, hewan besar sebesar apa? Kemudian besarnya menurut siapa? Belum tentu menurut kita besar, menurut orang lain besar juga. Ada kemungkinan menurut orang lain hewan tersebut adalah kecil. Yang kedua, kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Berapa tingginya? Tidak disebutkan di sini. Berikutnya yang ketiga, kumpulan warna yang menarik. Menurut Ibu, warna menarik adalah warna-warna yang cerah. Menurut kalian, warna yang menarik yang seperti apa? Berikutnya, kumpulan siswa yang pandai. Nah, menurut Ibu, si A itu pandai. Bagaimana menurut Ibu guru yang lain? Apakah betul si A itu pandai atau tidak? Itu beberapa contoh himpunan dan bukan himpunan. Silakan kalian coba tarik kesimpulan, kira-kira himpunan itu apa ya setelah melihat contoh-contoh himpunan dan bukan himpunan pada tabel tersebut. Nah, kesimpulan yang kita coba tarik dari 4 contoh himpunan dan bukan himpunan, kita coba definisikan atau berikan pengertian. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang mempunyai definisi atau batasan yang jelas. Tadi kita bisa lihat, perhatikan contoh yang pertama tadi ya, baris pertama. Hewan berkaki 4. Jelas ada hewan berkaki 4 disebutkan. Kakinya yang ada 4, kalian bisa menyebutkan. Kemudian ada contoh yang bukan himpunannya. Kumpulan hewan-hewan besar. Menurut Ibu, hewan yang besar itu adalah gajah, jerapah, dan sebagainya. Tapi kalau di situ orangnya ada yang lebih besar dari Ibu atau lebih besar dari binatang itu, ada kemungkinan kan berpikiran, hewan itu biasa aja, tidak besar. Nah, besar di sini kan tidak ada batasannya. Berapa tinggi hewan itu?
berapa berat hewan itu. Nah, itu tidak ada batasannya. Berikutnya contoh yang keempat, kenapa di situ ada kumpulan siswa-siswa pandai. Menurut Ibu, yang nilai matematikanya 60 atau 70, udah Ibu katakan itu dia pandai di matematikanya. Nah, di pelajaran yang lain apakah sama? Batasan nilai 70 itu udah disebut pandai. Nah, ini kita tidak bisa menentukan batasan pandai. Termasuk ada contoh hewan, warna-warna yang menarik. Nah, warna yang menarik, Ibu suka yang warna yang cerah. Nah, kalian warnanya yang sukanya seperti apa? Beda-beda persepsinya. Nah, ini yang perlu kalian pahami bahwa ketika kita menyebutkan kumpulan itu himpunan, maka kumpulan tersebut punya batasan yang jelas. Nah, sekarang kita juga bisa membedakan seperti ini. Setiap himpunan pasti merupakan kumpulan. Nah, kita balik. Setiap kumpulan belum tentu merupakan himpunan. Contohnya yang tadi ya, setiap kumpulan belum tentu himpunan. Contoh, kumpulan hewan-hewan besar. Dia kumpulan yang bukan himpunan. Kumpulan binatang-binatang berkaki 4. Dia kumpulan yang pasti juga dia merupakan himpunan. Nah, itulah yang dimaksud dengan himpunan. Anggota himpunan. Anggota himpunan adalah semua benda atau objek yang terdapat di dalam himpunan. Anggota himpunan dinyatakan dengan notasi elemen. Nah, hurufnya seperti huruf E ya, tapi agak melengkung, E besar yang agak melengkung. Dan jika bukan anggota himpunan, dinyatakan dengan notasi bukan elemen. Huruf E besar melengkung dikasih garis miring, berarti itu bukan anggota himpunan. Banyak anggota himpunan A dinyatakan dengan notasinya N dalam kurung A besar. Nah, ini menyatakan banyak himpunan. Jadi untuk himpunan ini biasanya lambangnya dengan huruf kapital ya, huruf besar semuanya. A besar, B besar, C besar, dan seterusnya. Jadi kalau ketemu huruf besar di matematika itu biasanya menyatakan himpunan. Nah, yang tadi menyatakan anggota himpunan A, banyak anggota himpunan A, berarti ditulisnya N dalam kurung A. Mari kita lihat contohnya ya. A adalah himpunan bilangan genap antara 1 sampai dengan 11. Nah, sekarang kita akan mencari bilangan genap antara 1 sampai dengan 11. Anggota himpunannya berarti 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, jadi kita bisa tuliskan himpunan A sama dengan kurung kurawal anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Kasih kurung kurawal lagi. Nah, ini lambang untuk himpunan. Nah, sekarang kita bisa menyebutkan mana yang merupakan anggota himpunan, mana yang bukan himpunan. Cara penulisannya. 2 elemen A. Itu artinya 2 anggota dari himpunan A. Kemudian 4 elemen A. Artinya 4 anggota himpunan A. 6 elemen A. 6 anggota himpunan A. Berikutnya 8 elemen A, yaitu 8 anggota himpunan A. Nah, ada 12 bukan anggota A. Itu di situ karena kan 12 tidak termasuk pada bilangan genap antara 1 dan 11. Maka dituliskan di situ 12 bukan elemen dari himpunan A. Di situ ada lambangnya, ada garis miring ya. Sama juga dengan yang 20 bukan elemen A.
Nah, sekarang kita lihat berapa banyak anggota A. Banyak anggota A, notasinya tadi sudah dituliskan N dalam kurung A. Nah, sekarang tinggal dihitung. Ada berapa banyak anggotanya? 2, 4, 6, 8, 10. Dihitung berarti ada 5 anggota. Jelas ya? Untuk contoh yang lainnya, kalian bisa lihat pada modul matematika untuk bab yang kedua, atau kalian bisa membaca kembali buku paket yang sudah diberikan dari perpustakaan. Menyatakan suatu himpunan. Himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu 1. Dengan cara menuliskan dengan kata-kata atau syarat keanggotaannya. Yang kedua, dengan cara memberikan notasi pembentuk himpunan. Dan yang ketiga, dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya atau menyebutkan anggota-anggotanya. Berikut 2 contoh untuk menyatakan himpunan. Menyatakan himpunannya langsung dengan 3 cara. Contoh yang pertama, nomor 1, perhatikan barisnya ya, nomor 1, yang dengan kata-kata. Contohnya, A adalah himpunan bilangan genap di bawah 10. Nah, sekarang penulisan notasi pembentuk himpunan bisa dilihat. Baca di situ di kolom notasi pembentuk himpunan. Himpunan A. Di situ ada A sama dengan anggotanya adalah ada tanda kurung kurawal ya. Himpunan X di mana X kurang dari 10. X anggota bilangan genap. Nah, itu cara penulisan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi kalau dengan notasi pembentuk himpunan pasti ada tanda kurung kurawal. Yang ada X garis kemudian X itu dibacanya X di mana X kurang dari 10. X anggota bilangan genap. Nah, sekarang dengan cara yang ketiga, yaitu dengan mendaftarkan anggotanya. Berarti kita tinggal tuliskan A sama dengan kurung kurawal. Bilangan genap di bawah 10, berarti 2, 4, 6, satu lagi 8. Tutup lagi pakai kurung kurawal. Nah, contoh yang kedua, B adalah himpunan kelipatan 5 di bawah 20. Kelipatan 5 di bawah 20. Itu dengan kata-kata tuh jelas. Nah, sekarang notasi pembentuk himpunan. Cara penulisannya sama seperti yang tadi. Di sini misalkan B sama dengan, tetap ada kurung kurawal. Nah, dibacanya X di mana X kurang dari 20. X anggota kelipatan 5. Nah, itu notasi pembentuk himpunan. Berikutnya cara yang ketiga dengan mendaftarkan anggotanya. Sama seperti yang tadi kita sebutkan anggotanya, tuliskan anggotanya. Jangan lupa B sama dengan kasih kurung kurawal. Kelipatan 5 yang di bawah 20. Bilangannya yang positif semua yang diambil. Berarti 5, 10, 15. Nah, kenapa 20 tidak masuk? Karena di situ tadi batasannya di bawah 20. Berarti anggotanya hanya ada 3. Bagaimana anak-anak sudah paham apa yang telah Ibu jelaskan tadi, mulai dari apa itu himpunan, kemudian menyebutkan himpunan dan bukan himpunan, menyebutkan anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Yang terakhir tadi kita coba bahas dengan bagaimana cara menyatakan himpunan dengan 3 cara, baik dengan kata-kata, notasi pembentuk himpunan, atau mendaftarkan anggotanya. Nah, apabila kurang paham, silakan kalian bisa baca kembali dan dengarkan kembali mulai dari awal. Berikutnya kita coba latihan untuk LKPD yang pertama. Untuk melihat sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang materi
pengertian himpunan, kemudian anggota himpunan, dan bagaimana cara menyatakan himpunan, silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik 1 atau LKPD yang pertama ini. Di sini ada 4 soal, perhatikan. Yang pertama, kalian tinggal menyebutkan di antara A, B, C, D ini mana yang merupakan himpunan. Nah, kasih alasannya, kenapa itu disebut himpunan. Nah, yang kedua, kalian dari pilihan A, B, C, D, kalian sebutkan yang A itu benar atau salah. Contoh ya, yang A, 5 anggota dari himpunan 1357. Benar atau salah? Yang B, silakan kalian sebutkan juga benar atau salah. Seterusnya sampai bagian D, benar atau salah. Yang ketiga, di sini diketahui ada huruf M. M adalah himpunan bilangan prima kurang dari 20. Himpunan bilangan prima kurang dari 20. Kalian cari anggota himpunan bilangan prima yang kurang dari 20 itu berapa saja? Kalian sebutkan dulu di situ. Tuliskan bilangan prima kurang dari 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa? Sebutkan. Berikutnya, setelah kalian menuliskan bilangan prima kurang dari 20, sekarang kalian jawab. Sudah kelihatan kan? Ada berapa banyak anggota dari M tersebut? Ada berapa banyak bilangan yang merupakan bilangan prima kurang dari 20? Nah, sekarang nomor yang keempat. Yang keempat, di sini kalian menyatakan suatu himpunan. Bagian pertama, ada himpunan A, di situ himpunan A-nya adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 5 dan kurang dari 50. Kalian nyatakan himpunan A ini dengan mendaftarkan anggotanya. Seperti contoh yang tadi ya, yang ada di tabel sebelumnya. Berikutnya yang B, nyatakan himpunan B. Di sini B-nya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dengan notasi pembentuk himpunan. Sama seperti contoh yang tadi di kolom yang ketiga tadi di tabel sebelumnya. Kalian tuliskan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, itu untuk LKPD yang pertama. Silakan kalian kerjakan di kertas folio. Alhamdulillahirrahmanirrahim, video pembelajaran untuk pertemuan yang pertama pada bab yang kedua telah selesai Ibu bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.